Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Fitriana Zula dengan NIM 5501240036 yang pada hari ini akan menginput data-data menggunakan software Mayop sebagai tugas akhir dari praktikum Accurate yang diampu oleh Kak Clara. Oke, langsung saja. Di sini kita lihat dulu soalnya. Soal yang diberikan merupakan dari perusahaan PT LS Indonesia yang beralamat di Jalan Bayangkara nomor 3. Di sini ada informasi terkait perusahaannya dan juga nantinya kita akan memasukkan transaksi-transaksi yang ada dalam soal. Oke, kita mulai. Pertama kita buka dulu perusahaannya. Di sini kita klik titik 3. Kita masukkan dalam folder sini yang Accurate LSM Indonesia. Great. Oke. Ini kita tunggu loading dulu. Emang lumayan lama. Sebelum kita lihat dulu di sini transaksi yang terjadi itu ada transaksi penjualan, pemesanan uang dagang, terus juga ada pembelian, penerimaan piutang usaha, dan pembayaran beban. Ini cuma ada 5 transaksi yang mana nanti kita akan input ke dalam software setelah setup-nya selesai. Kalau sudah terpilih seperti ini, kita langsung kata kuncinya yaitu supervisor, tapi huruf kecil semua. Kita klik OK. Nah, nantinya tampilannya akan seperti ini. Selamat datang di Accurate. Persiapan singkat. Nah, bahasa yang akan digunain aku pilih bahasa Indonesia. Klik lanjut. Nah, di sini ada di persiapan, yang mana sekarang kita menggunakan persiapan mahir karena nantinya akan memasukkan data dari Excel yang telah disediakan oleh Kak Clara. Klik lanjut. Nah, di sini ada di langkah 1 dari 20 yang mana sebelum masuk ke tampilan Accurate-nya, masukkan transaksinya, kita harus menyelesaikan 20 langkah yang terlebih dahulu. Mulai dari mana? Dari tadi yang informasi perusahaan itu, teman-teman. Ini aku split layar dulu biar nanti mempermudah gak bolak-balik layar. Oke. Ini bisa kita klik tambah. Untuk mata uang ini namanya rupiah. Nilai tukarnya itu 1, yang mana ya pilihan kita pilih 1 sama dengan 1 rupiah, nama negaranya Indonesia, simbolnya adalah F. Kita klik OK. Yes.
kalau udah seperti ini, kita bisa lanjut untuk ke langkah yang kedua. Nah, di sini ada kolom yang harus diisi, berupa nama perusahaan, alamat, tanggal membentuk buku, tahun fiskal, detail periode, dan nantinya periode jika sama RJK ini nggak usah kita isi ya teman-teman. Ini PT LSA Indonesia, alamatnya di Jalan Bayangkara, nomor 3. Tanggal tutup bukunya itu di tanggal 30 November 2017. Tahun fiskalnya kita masukin di angka terakhir yaitu 17. Untuk periodenya itu 11 karena dia buku di bulan November 2017. Oke. Kalau udah kita bisa klik lanjut. Sini kita lengkapi lagi nomor sertifikat pajak NPWP yang sesuai yang ada dalam data di soal. Nomor sertifikat pajaknya itu 11.000.001 NPWP-nya 01.0.1.0.4.051. Nah, kalau kita lihat di sini NPWP itu sama dengan nomor pengukuhan terakhir, tinggal Ctrl C, Ctrl V. Pada cabangnya yaitu 01, jenis usahanya perdagangan sepeda motor, dan KLU SPT-nya itu 753. Betul. Udah, kita klik lanjut. Nah, kalau seperti ini tandanya dari affiliate itu ada daftar akun bawaan teman-teman. Jadi kalau kita di sini kan bisa kita lihat di sini ada posisi berbagai berkas. Nah, nantinya ini akan kita hapus semua dan menyisakan dari earning untuk bisa kita masukkan data-data dasar akun yang dari Excel. Ini kita hapus dengan klik kanan. Hapus. Nah, sampai menyisakan titik earning. Oke, kalau udah di sini kita bisa klik di sini untuk import dari berkas. Kita klik yang tanda kuning ini kecil, terus kita cari Excelnya. Ini download, jangan lupa file type-nya kita ubah ke Excel dulu. Nah, di sini kita masukin yang nomor 1, daftar akun. Kita ambil data. Nah, di sini udah ada kolom data sumber sama data sumber. Ini kita hapus dulu. Ini biasanya tuh kalau di Excel kan dia di paling atasnya itu garis pertama kan dia bakal ada title tersendiri kan. Nah, kalau ini kita hapus aja, ke kanan, hapus. Nah, misalkan langsung ke nomor akunnya. Nah, di sini dari kolom data sumber ada definisi-definisi yang harus kita isi. Nomor akun kita isi dengan nomor akun, nama akun juga dengan nama akun, tipe akun di sini kita isi akun, karena di sini ada definisinya lagi. Cash and bank itu kas bank sesuai dengan bahasa Indonesia teman-teman. Kalau receivable itu akun piutang, inventory persediaan,
other current asset itu aktif file launcher lainnya, fixed asset itu aktifnya tetap, accumulasi depreciation itu akumulasi penyusutan. Terus scroll ke bawah, ini account payable itu akun hutang, other current liability itu dia hutang lancar lainnya, long term liability itu hutang jangka panjang, equity itu ekuitas, revenue itu pendapatan, cost of goods sold itu dia KPP. Kita scroll ke bawah, di sini ada expense itu dia beban, other expense itu beban lain-lain, dan other income itu pendapatan lain. Kalau kita klik OK, kita masuk ke mata uang. Mata uangnya definisinya itu mata uang, definisinya itu kita pilih rupiah. Oke, saldonya kita isikan dengan saldo awal. Oke, kalau udah pastiin di sininya kalau dibutuhkan itu ada kosong. Kalau udah bisa kita import data. Oke, pastiin di sini ada 34 data yang terimport dan 0 data yang hafal. Klik oke. Nah, lanjut. Ini equity saldo awalnya kita ganti ke laba ditahan. Begitu juga dengan laba ditahan yang kita ganti ke laba ditahan. Kalau udah kita klik lanjut. Nah, kalau udah ini kita masuk ke mata uang rupiah, benar-benar pembayaran di muka penjualannya kita ganti ke uang muka penjualan, pembayaran pembelian, uang pembelian, terus kan penjualan ke potongan penjualan, baru ke realis. Di sini kita bisa isi klik tanda. Ini kita membayar antara, kita masukin dulu untuk yang COD sama meeting dulu. Kalau kita membayar ini kan 0 hari, akan masukin 0 hari, kita tentunya di 30 hari, keterangannya yang 30. Klik OK. Kita tambah lagi untuk yang COD. Langsung klik tanda kotaknya aja di checklist, keterangannya COD. Kita klik OK. Nah, untuk pajaknya itu sendiri kita bisa tambahin PPN. Di sini namanya PPN. Nilainya karena 2017 kita pakai yang 10%. Kodenya itu T, itu matikan teks atau pajak. Keterangannya pajak per tambahan. Nah, di sini akun pajak penjualan itu kan PPN keluaran. Cari PPN keluaran. Dan akun pajak pembeliannya itu PPN masukan. Udah, kita klik kalau udah kayak gini kita bisa klik lanjut. Di
di sini ada 3 pelanggan, kan yang pertama pelanggan itu udah ada umum sini kan, pengirimannya nggak ada. Nah di sini kita bisa nambahin kode pengiriman itu Tiki. Nah di pelanggan ini kita klik lanjut. Nah untuk pelanggan masuk ini kita bisa klik di sini untuk dari berkas. Kita bakal untuk kayak tadi yang daftar akun sudah ada Excel, yang ini kita ganti formatnya ke tipe Excel, masuk ke daftar pelanggan yang nomor 2, ambil datanya, kita tunggu. Nah di sini ada kalau sumber, mau kita hapus dulu ini paling atasnya. Nah kalau udah berarti di sini kita masukin nomor pelanggan itu nomor pelanggan, terus nama pelanggan juga nama pelanggan, currency-nya itu dia mata uang, mata uang. Di sini definisinya Rp3, klik OK. Saldonya kita pilih saldo awal. Nomor fakturnya kita pilih nomor faktur 1. Tanggal fakturnya pilih yang pajak pertama. Data sumbernya kita pilih yang -30. Sorry. Termnya kita pilih syarat. Ya, kita definisi pun tidak klik OK. Nah kalau udah kita bisa import data. Tipe pelanggannya Pak sih. Tipe pelanggannya itu umum. Jadi kita klik import data. Nah, pasti ini sini kita terimport dan 0 data gagal. Oke. Kita masuk ke pelanggan. Di sini pelanggannya juga udah terdata. Kita lanjut masuk ke pemasok, klik untuk impor berkas. Tambahkan lagi langkahnya, ketik ke Excel, daftar pemasok yang nomor 3, ambil datanya. Nah di sini kita masukin juga definisinya, nomor pemasok, nama pemasok, currency itu mata uang. Ini sama kayak tadi yang pelanggan ya teman-teman. Rupiah. Oke. Saldonya itu saldo awal. Nomor fakturnya
kali angka, tanggal fakturnya itu pecah pertama, tanggal fakturnya kita definisi PPN, termnya kita isi dengan syarat. Oke, kalau dipastikan penutupan yang udah nggak ada, ini jangan lupa dihapus. Kalau udah, kita import data. Data terimport dan nol data gagal. Oke, lanjut kita ke step yang ke-10. Di sini ada proyek dan departemen. Untuk yang ini bisa kita skip aja ya teman-teman. Kita lanjut ke step selanjutnya, ke step 11. Klik lanjut. Nah, di sini juga gudang juga kita nggak perlu isi ya teman-teman. Kita lanjut persediaan, isi persediaan motor, terus penjualan, retur penjualan, diskon potongan penjualan, persediaan motor, pokok penjualan, returnya. Returnya itu berupa persediaan motor, akun biayanya itu di sini kita pilih yang beban luar usaha dan akun barang bentuknya hutang penerimaan barang. Kalau ada, kita klik lanjut. Nah, ini juga kita bisa skip aja ya teman-teman. Kita klik lanjut. Dan di sini metode biayanya kita pakai yang first in first out atau FIFO. Kita klik lanjut. Nah, di sini kan udah tertera kalau dia nama awal DP persediaan, tanggal stoknya di tanggal 30 November. Itu kita klik di sini ada impor dari berkas. Kita klik yang ini, jangan lupa ganti ke Excel. Kita masuk ke daftar barang nomor 4. Ambil datanya dan kita masukin definisi kolomnya dari kolom data sumber. Kita hapus dulu ini title-nya, kita masukin nomor barangnya itu nomor barang, description-nya itu deskripsi, kuantitinya kuantitas, cost per piece-nya itu dia satuan quantity, satuan kontrol quantity,
value-nya itu dia total biaya, dan sales price-nya kita pilih yang def harga jual. Jadi persediaannya kita pilih yang persediaan, barang tipe barangnya tidak persediaan, tipe persediaannya kita pilih yang barang jadi. Kalau udah, kita klik import data. Dan data terimpor dan gagal, kita klik OK. Kita klik lanjut ke langkah 16. Di sini tipe aset daftar pajak. Kita klik di sini untuk import data berkas. Sama kayak tadi stepnya, dan jangan lupa diubah ke Excel. So ke yang kelima, daftar tipe aset tetap. Ambil datanya. Di sini kita hapus dulu title-nya, klik kanan hapus, yes. Tipe aktiva tetap fiskalnya itu pakai yang golongan aktiva tetap pajak. Umurnya umur ekonomis pajak, dan kita penyesuaian fiskalnya itu ada penyesuaian pajak. Ada 3 metode definisinya. Ini metode garis lurus, double declining method itu selalu menurun, dan non depreciable itu tidak terdepresiasi. Kita klik OK. Metode penyusutannya udah kita bisa import data. 19 data terimpor dan 0 gagal. Kita klik OK. Kita lanjut ke step 17. Sini tipe aset tetap, kita impor lagi data Excel-nya. Pilih filenya itu yang Excel. Kita masukin ke yang ke-6, tipe aset tetap. Ambil data. Udah, kita hapus dulu. Masukin definisinya, tipe aktiva tetap, terus tetap pajaknya golongan aktiva tetap pajak. Tidak disusutkan berarti dia itu tidak disusutkan. Bangunan permanen kita isi juga dengan bangunan permanen. Golongan 1 garis lurus dan golongan 2 garis lurus. Klik OK. Kalau penentukannya udah kosong, kita bisa import data impor dan gagal. Kita lanjut ke langkah yang ke-18. Nah, di sini kita juga sama, ini terakhir, bisa kita klik di sini untuk impor dari berkas Excel-nya. Ini juga kita ubah ke Excel formatnya, masukin ke berarti yang ke-7, daftar aset capex. Kita impor data, ambil datanya. Oke, di sini kita hapus dulu ini tipe aktiva tetapnya. Nah, di definisinya kita isi lagi. Tipe aktiva tetap ada 3, tanah, gedung, dan perawatan. Tanah
gedung dan perawatan. Oke. Kode aktiva tetap, keterangan aktiva, tanggal pembeliannya itu tanggal pembelian, tanggal pemakaian, umur bulannya kita pilih yang aktiva tahun, metode penyusutannya kita pilih metode penyusutan tidak terdepresiasi dan metode garis lurus. Kita klik OK. Form-form yang dibutuhkan di sini masih ada sisa. Metode penyusutannya kita isi lagi. Kita ke bawah. Akun aktiva di sini kita isi. Akun aktiva ada 3, tanah, gedung, dan peralatan. Tanah, gedung, dan perawatan. Klik OK. Masuk ke akun akumulasi depresiasi. Akun akumulasi depresiasi. Akumulasi penyusutan kita sesuaikan dengan nomornya. Ada penyusutan gedung, yang kedua penyusutan perawatan. Kita klik OK. Akun beban depresiasi sama sesuai juga nomornya di 10 dan 20 penyusutan gedung dan penyusutan kendaraan peralatan. Kita klik OK. Sumber dananya klik sumber dana. Ini semua akun sumber dana laba ditahan. Klik OK. Kalau udah kita import data. Udah 4 data terimport dan 0 data gagal. Kita klik OK. Ini udah masuk semua. Kita klik lanjut. Sini juga udah masuk. Kita klik lanjut. Dan selesai. Kajian kita udah selesai untuk setup data awalnya. Sekarang sebelum kita masuk ke transaksi, ada beberapa hal dulu yang harus kita sesuaikan, yaitu terkait penyesuaian juga. Kita masuk ke kas dan bank, buku besar. Di laporan keuangan kita masuk ke buku besar. Di sini kita lihat di menaiki saldo klasik. Pertanggalnya berarti 30 November 2017. Yang termasuk saldo 0. Klik OK. Nah, di sini bisa kita lihat harusnya itu opening balance equity itu sama dengan 0. Harus 0 biar dia balance. Nah, ini kita harus menyesuaikan lagi. Yang mana kita klik 2 kali. Seluruh opening balance equity-nya kita ganti dengan laba ditahan. 2 kali. Ini kita ganti ke laba ditahan. Simpan dan tutup. Ini juga simpan dan tutup. Diperhatikan lagi teman-teman, jadi baik yang debit maupun kredit, kalau dia ada account name-nya opening balance equity, kita ganti ke laba ditahan secara keseluruhan. Jangan sampai salah
ganti nama akun. 4. Kalau ada semua, kita klik perbarui dan pastiin kalau opening balance di sini udah 0 antara debit dan kreditnya. Oke, kalau udah, kita benar ke saldo, kita perbarui dan lihat, let's see, this is opening balance equity udah 0. Udah, kita bisa close dan kita masukkan penyesuaian, masuk ke proses akhir bulan, periodenya itu November di tahun 2017. Enter. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa masuk ke transaksi. Transaksi yang pertama itu adalah terkait dengan transaksi penjualan, yang mana berarti ini masuk ke penjualan, ke faktur penjualan. Nah, sini bisa kita lihat pertama itu dia PT Bintang.
Invoice number itu sesuaiin aja, invoice date-nya tanggal 5 Desember 2017, ship date-nya juga sama 12/2017, terms-nya 30, itemnya itu yang pertama dari Honda Supra, quantity-nya itu 2, price-nya segini, ada pajak. Ya, sebelum itu kita juga harus nyesuaiin dulu, ya kan belum ada keterangan pajaknya ya. Untuk munculin PPN-nya itu kita bisa ke daftar lain, klik daftar, masuk. Nah, di sini satu kita masukin di termin, pajak satunya kita isi dengan pajak pertambahan nilai. Oke, terus yang S2 juga termin kita masukin pajak 1, pajak pertambahan nilai. Oke, S3 juga kita pilih termin, pajak satunya pajak pertambahan nilai, kita klik OK, lalu kita perbarui. Kalau udah, kita masuk ke daftar lagi ke pelanggan. Ini juga sama dengan pelanggannya, klik masuk ke termin untuk masukin pajak pertambahan nilai, klik OK, pakai bintang, penjualan pajak pertambahan nilai, klik OK, yang cash juga penjualan pajak pertambahan nilai. Lalu kita klik OK, kita perbarui lagi, kita balik ke faktur penjualan, kita close dulu. Nah, kita ulang, kita masuk ke penjualan, masuk ke faktur penjualan. Tadi itu pelanggannya PT Bintang. Nah, ini udah tadi checklistnya kena pajak. Invoice date-nya tadi di tanggal 5 Desember. Ship date-nya juga di tanggal 5 Desember. Terus 30, itemnya yang pertama itu Honda Supra. Kuantitasnya 2, teksnya kita klik tab. Nah, item yang kedua itu ada dari Suzuki Smash, kuantitinya 2, teksnya kita masukin enter. Nah, di sini udah benar sesuai PPN-nya itu 10% di 4,2. Di sini ada biaya kirim, kita masukin ke free, itu cuma 1 juta. Enter. Kalau udah, ini pastiin dia harus sesuai, itu di angka 47.200.000 sama dengan jumlah tagihan yang ada. Kalau udah, kita bisa klik simpan dan tutup. Yes. Ini aku biaya kirimnya kita masukin ke beban luar usaha.